Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis terhadap sebuah kasus dalam pengambilan keputusan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Mulai dari apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian fakta-fakta saja apa saja yang relevan, bagaimana melakukan pengujian benar atau salah, sampai pada pengambilan keputusan dan pelajaran apa yang kita peroleh dari kasus ini dan bagaimana cara mengambil keputusannya. Nah, secara ringkas akan saya sampaikan melalui penjelasan video berikut ini. Pernah nggak sih kamu harus milih antara teman baik dan melakukan hal yang benar? Wah, ini dilema yang sering banget kita hadapi kan? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah kerangka kerja yang praktis banget buat ngebantu kita kalau lagi ada di pilihan sulit kayak gitu. Yuk, kita mulai. Oke, jadi alurnya begini. Kita mulai dari sebuah cerita dilema. Terus kita bakal lihat kerangka buat ambil keputusannya. Dari situ, kita uji dulu mana yang benar dan mana yang salah. Lanjut, kita akan navigasi situasi yang lebih rumit, yaitu benar lawan benar. Terus, kita coba cari opsi ketiga yang kreatif, sampai akhirnya kita sampai di keputusan yang paling bijak. Oke, kita langsung masuk aja ya ke studi kasusnya. Ini cerita tentang Tari dan sahabatnya Rara. Mereka ini lagi ada di sebuah momen yang menentukan banget di perpustakaan sekolah. Coba deh, bayangin kamu ada di posisi itu. Apa yang bakal kamu lakukan kalau teman kamu berbuat salah? Nah, pertanyaan ini nih, inti dari dilema yang akan kita bahas. Dan saya yakin, sebagian dari kita mungkin pernah ngalamin hal serupa. Jadi ceritanya gini, semuanya berawal dari sini. Rara nemuin dompet di bawah kursi. Tapi, bukannya dilaporin, malah langsung dimasukin ke tas. Kelihatannya sih tindakan sepele ya, tapi ternyata konsekuensinya bisa jadi besar banget. Nah, disinilah konfliknya dimulai. Ternyata sahabatnya, Tari, ngelihat semua kejadian itu. Dan gak lama kemudian, ada pengumuman, ternyata dompet itu bukan barang gak bertuan, tapi punya teman mereka, Nina. Wah, situasinya langsung jadi jauh lebih rumit kan? Disinilah Tari mulai perang batin. Di satu sisi ada Rara, sahabat yang selalu ada buat dia. Loyalitas kan? Tapi di sisi lain, ada kejujuran dan rasa keadilan buat Nina. Mau pilih yang manapun, rasanya kok serba salah ya? Oke, dari masalah yang rasanya emosional banget ini, kita coba beralih ke solusi yang lebih logis. Untungnya nih, ada sebuah alat, sebuah kerangka kerja yang bisa kita pakai buat memandu kita melewati pilihan-pilihan sulit kayak gini. Nah, ini dia, 9 langkahnya. Anggap aja, ini kayak checklist etis kita. Ini adalah proses yang bakal kita ikutin, satu persatu, buat ngebongkar dilema si Tari dan nemuin jalan keluar yang terbaik. Oke, kita mulai analisisnya. Langkah paling pertama adalah nentuin apakah salah satu pilihan ini udah jelas-jelas salah secara etika. Pertanyaannya, apakah pilihan buat diam aja itu bisa dibenarkan? Sip, sebelum kita lanjut ke pengujian, kita petakan dulu situasinya. Ada Rara yang ngambil dompet, ada Tari sebagai saksi mata satu-satunya, terus ada Nina sebagai korban, dan ada Bu Sri yang mewakili pihak sekolah. Dan yang lebih luas lagi, tentu aja seluruh komunitas sekolah yang punya kepentingan sama nilai kejujuran. Sekarang, kita coba jalankan tesnya satu persatu. Uji legal? Jelas, ini bisa dianggap pencurian. Uji regulasi sekolah? Pasti melanggar dong, sekolah kan menuntut kejujuran. Uji intuisi atau kata hati? Hati nurani Tari udah teriak kalau ini salah. Terus uji publikasi? Gimana kalau final? Wah, citranya bakal jelek banget. Terakhir, uji panutan. Kalau pahlawan idola kita, apa yang bakal dia lakuin? Pasti jujur. Kelihatan kan polanya? Hasilnya konsisten banget. Jadi, kesimpulan dari tes tadi itu jelas banget. Pilihan untuk tetap diam itu secara etis, salah. Ini bukan pilihan netral. Nah, ini mengubah pertanyaan kita. Masalahnya sekarang bukan lagi antara benar dan salah, tapi antara dua hal yang sama-sama terasa benar, yaitu kesetiaan para teman versus kejujuran pada komunitas. Nah, disinilah kita masuk ke jantung dari dilema etis yang sesungguhnya. Ini terjadi ketika nilai-nilai positif yang kita pegang erat, malah saling berbenturan satu sama lain. Kerangka kerja ini ngebantu kita buat ngasih nama konflik yang lagi kita hadapi. Dalam kasus ini adalah paradigma yang klasik banget, individu lawan komunitas. Pertanyaannya jadi, apakah kita memprioritaskan hubungan pribadi kita atau kebaikan yang lebih besar buat kelompok? Untuk bantu kita memutuskan, ada dua prinsip yang bisa kita pakai.
Pertama, berpikir berbasis aturan. Prinsip ini bilang kejujuran itu tugas mutlak. Titik. Nggak peduli apapun konsekuensinya buat persahabatan. Kedua, berpikir berbasis kepedulian. Prinsip ini ngajak kita bertanya, apa sih tindakan yang paling menunjukkan belas kasih buat semua orang yang terlibat, termasuk buat Rara sendiri? Sekarang kita sampai di bagian yang paling keren, paling kuat dari kerangka kerja ini. Daripada kita terjebak dalam pilihan kalau nggak A ya B, kita coba cari jalan keluar yang lebih baik. Pertanyaan ini nih yang mengubah segalanya. Ada nggak ya cara ketiga yang bisa menghormati persahabatan sekaligus kejujuran? Pertanyaan ini maksa kita buat berhenti lihat situasi sebagai menang kalah dan mulai cari solusi yang sama-sama menang. Mungkin nggak sih kita melakukan keduanya? Nah, konsep kunci ini namanya trilema. Penting banget buat dicatat. Ini tuh bukan kompromi ya, bukan di mana semua pihak jadi sama-sama rugi sedikit, bukan. Ini adalah solusi baru yang levelnya lebih tinggi, yang mencoba memenuhi kedua nilai yang tadinya kelihatan bertentangan. Dan inilah trilema dalam aksi nyata. Daripada langsung laporin Rara atau diem aja, Tari memilih buat ngomong langsung ke Rara dengan empati. Ini adalah tindakan loyalitas yang sejati. Bukan menutupi kesalahan, tapi membantu teman untuk melakukan hal yang benar. Oke, sekarang mari kita lihat gimana semua analisis tadi berujung pada sebuah keputusan akhir dan pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi, inilah keputusan akhirnya. Tari bahkan ngobrol empat mata dulu sama Rara, ngasih sahabatnya itu kesempatan buat benerin kesalahannya sendiri. Ini bukan pilihan yang gampang, tapi ini pilihan yang bijaksana. Ini menegakkan kebenaran, tapi tetap menunjukkan kepedulian. Ini mengubah potensi konfrontasi jadi kesempatan buat Rara bertumbuh. Jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang dari sini? Pertama, definisi baru tentang apa itu loyalitas sejati. Kedua, betapa kuatnya kalau kita mau cari trilema atau cara ketiga. Dan yang ketiga, pentingnya integritas sebagai fondasi kita. Pelajaran ini tentunya berlaku jauh di luar gerbang sekolah kan. Kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari pembahasan ini, ya ini dia. Kita nggak selalu harus mengorbankan hubungan kita demi melakukan hal yang benar. Seringkali ada kok cara untuk menghormati keduanya. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Alat ini, kerangka kerja ini, sekarang ada di tangan Anda. Lain kali Anda dihadapkan pada pilihan sulit antara dua hal yang sama-sama benar, gimana cara Anda akan menggunakan langkah-langkah ini untuk menemukan jalan keluar yang bijaksana? Bapak Ibu, demikianlah hasil analisis saya. Dari sini kita bisa belajar bagaimana pentingnya loyalitas sejati. Kemudian ada juga trilema sebagai cara ketiga yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah integritas sebagai pondasi kita dalam mengambil keputusan. Semua itu bisa kita jadikan pertimbangan apabila kita nanti menghadapi masalah serupa dalam melaksanakan tugas-tugas secara nyata di sekolah atau di tempat kerja kita masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat.